hukum ya, secara terbuka. Saya ingin men-sharing ilmu yang mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, dalam video-video yang lalu saya juga ada berbicara mengenai forensic legal audit. Begitu banyaknya yang bertanya sehingga saya kepingin juga menjelaskan peran forensic legal audit ini dalam praktek hukum ya, khususnya dalam KUHAP ya. Jadi judulnya hari ini adalah peran forensic legal audit dalam KUHAP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau proses REH ya. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 mengenai KUHAP itu. Nah, ketentuan pasal 187 huruf C sudah tegas mengatakan bahwa di sana disebut kepadanya dimintakan keahliannya secara resmi ya. Jadi yang ahli ini diminta secara resmi. Nah, kebetulan kan saya menggeluti di dunia ini sudah cukup lama ya, sudah hampir mungkin sudah 30 tahun menggeluti ini. Sehingga saya kepingin men-share ini hal yang baik ini untuk saudara-saudara semua, biar tahu bahwa ada yang disebut dengan forensic legal audit. Kalau kita berbicara forensik, pasti banyak masyarakat tuh kurang memahami apa itu forensik ya. Lebih banyak pemahaman forensik itu konotasinya atau tendensinya atau stigma yang terbentuk itu adalah terhadap kejahatan-kejahatan yang berkenaan dengan jiwa ya. Ada namanya forensik kedokteran yang mencari sebab-sebab kematian seseorang ya. Sebenarnya kalau bicara forensik itu luas ya, macam-macam. Dulu di video-video dulu sudah saya pernah ngomong itu bahwa forensik itu tidak hanya mengenai sebab-sebab kematian, mengetahui sebab kematian, tapi juga forensik itu di kimia juga ada, di fisika juga ada ya, di beton juga ada ya, termasuk yang di hukum. Nah, saya berbicara yang di dalam konteks hukum ya. Nah, forensic legal audit itu persis seperti laboratorium darah ya. Jadi kalau melihat kasus ya yang datang dengan saya itu, saya selalu membuat pemetaan ataupun kajian secara forensik. Jadi forensik itu lebih detail kalau dalam bahasa pasarnya itulah. Nah, di dalam melihat itu, seperti yang saya sebut tadi, seperti darah, nanti kita lihat itu kadar darah itu terdiri dari apa, kontennya apa triglyceridnya kita lihat ya, glukosanya kita lihat juga, terus kita lihat juga kolesterol ya, kalau di dalam darah seperti itu kurang lebih ya. Nanti dilihat kalau di hukum itu konstruksi hukumnya. Nah, hukum itu kan tidak bisa dilihat secara tekstual. Tekstual itu kata per kata, tidak bisa. Dia harus kontekstual. Jadi forensic legal audit, seorang auditor forensic legal audit itu tidak hanya memahami pidana saja ya, seperti halnya yang saya lakukan itu, dan harus memahami banyak aturan-aturan hukum ya. Kalau itu berkenaan dengan agraria atau tanah itu ya harus dipahami hukum agrarianya ya. Juga kalau misalnya itu berkenaan dengan perbankan, harus memahami juga itu asuransi, pasar modal ya, kehutanan, perikanan, segala macam ya. Di situ ada tindak pidana. Nah, dalam prakteknya itu ada beberapa kesempatan itu, beberapa adik-adik penyidik ya yang datang dengan saya dan gelar perkara di tempat saya untuk mencari kebenaran material ya, untuk mencari konstruksi hukum. Apakah nanti ini bisa dikonstruksikan dalam hukum pidana atau hukum administrasi, hukum perdata, itu sangat tergantung dari berkasnya, dari ceritanya itu, sehingga dalam memberikan kajian hukum ataupun keahlian itu jadi tepat gitu, jadi berguna gitu. Maksudnya sesuai dengan aturan hukum tadi kan, hukum itu ditujukan untuk manfaat, berguna atau berguna, memberikan kepastian serta keadilan ya. Nah, jadi kalau berbicara masalah forensic legal audit ya pasti kita berbicara masalah konstruksi hukum ya. Konstruksi hukum itu pastinya kita melihat unsur-unsur ya, di samping juga kita melihat unsur bestandel, kita juga harus melihat unsur komplementer. Konteksnya terhadap apa? Terhadap misalnya tanah misalnya, seperti itu ya. Kita lihat hukum tanah itu bagaimana, aturannya bagaimana. Apa yang selalu dalam praktek itu selalu disalahgunakan ataupun modus operandi bagaimana, itu nanti semua terang benderang gitu loh. Nah, jadi forensic legal audit sangat berguna ya, sesuai dengan ketentuan 187 huruf C tadi.
itu bisa dimintakan oleh penegak hukum ya. Ada beberapa kali dari kejaksaan juga minta, dulu pernah dari KPK juga pernah minta ya, terus dari Polda, dari Bareskrim ya, seperti contohnya ini dari mana ini, ini legal audit contohnya seperti ini. Ini isinya itu adalah hasil dari kajian ya, jadi sehingga betul-betul diuji betul secara benar ya, secara otentik ini, dan ini akan bisa menjadi acuannya untuk tindak lebih lanjut ya. Ini dari Polres ini, salah satu dari Polres ini banyak, ada dari Bareskrim, dari macam-macam itu, ada beberapa yang saya sudah lakukan selama bertahun-tahun. Nah, bagi yang mungkin perlu memahami forensic legal audit ini, silakan nanti bisa belajar ya di dalam video-video kami ya. Mudah-mudahan ini menjadi semacam wawasan tambahan ya untuk kita menegakkan hukum yang bersih, berwibawa, serta akuntabel. Terima kasih, terus semangat, sukses.